Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat semua. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 subtema 3 pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran di subtema 1 kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Ya. Selanjutnya kalian simak mengenai bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama yaitu produksi. Apakah produksi? Apabila kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai berngas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, gambar sosok seorang petani yang selaku sebagai produksi. Berikutnya, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencari kemakmuran hidup. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu distribusi. Setiap hari, kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahkan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang ketiga, kegiatan ekonominya yaitu konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah.
Jajan di kantin dan bekal makanan dari rumah termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya, bersama teman, kalian bisa menentukan kegiatan produksi, distribusi yang ada di sekitarmu, kemudian identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari usaha tersebut. Contohnya, kegiatan kerupuk, jenisnya yaitu produksi. Orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh yaitu makanan lebih lahap. Kemudian contoh yang kedua yaitu menjual pasir. Jenis kegiatannya yaitu distribusi. Orang yang diuntungkan yaitu masyarakat yang sedang membangun rumah. Kemudian keuntungan yang diperoleh yaitu pembangunan rumah menjadi lancar. Nah, kalian bisa memberikan contoh yang lainnya. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Ya, kalian bisa mendiskusikan dengan teman terdekat. Ya, demikian pembelajarannya untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.